Tim Densus 88 Rabu kemarin menggulung 7 terduga teroris di 4 wilayah. 3 terduga teroris diantaranya tewas dalam penggerebekan di Tangerang Selatan. Sementara jika dirunut, sejak 10 Desember 2016, tim Densus 88 telah menangkap 21 terduga teroris di 11 kabupaten kota. Kesigapan Densus 88 ini tentunya patut diapresiasi karena berhasil menggagalkan upaya teror sebelum jatuh korban lebih besar. Nah, lepas dari keberhasilan itu, penangkapan ini juga berhasil mengungkap sejumlah fakta, mulai dari munculnya calon pengantin bom bunuh diri dari kalangan perempuan, proses kaderisasi teroris ini dibalik jeruji penjara, hingga para terduga teroris yang ternyata kebanyakan para pemuda berusia 20 hingga 30 tahun. Lalu bagaimana, sejauh apa upaya pemerintah memotong rantai rekrutmen calon teroris di tanah air, dan perlukah Densus 88 diperkuat lewat undang-undang? Nah, kita akan membahasnya hal ini lebih lanjut dengan tema Densus Sigap Bekuk Teroris. Telah hadir di studio anggota Komisi 1 DPR Hanafi Rais dan juga pengamat terorisme Universitas Indonesia Ridwan Habib, serta dari kawasan Ciawi ada Direktur Pencegahan Terorisme BNPT Brigjen Pol Hamidin. Baik, saya akan sapa satu persatu. Pak Hanafi, selamat sore. Selamat sore. Pak Ridwan, selamat sore. Sore, Mas Ikan. Dan juga ada Pak Brigjen Hamidin, nanti akan bergabung sama kami di segmen kedua. Nanti kita akan lanjutkan kemudian dialog, tapi kita akan simak informasi ini terlebih dahulu. Pemirsa, tim Densus 88 anti teror kemarin melakukan operasi penyergapan terduga teroris di 4 daerah. Total ada 7 terduga teroris yang ditangkap, 3 orang diantaranya tewas karena melakukan perlawanan. Dari operasi penyergapan yang digelar kemarin, tim Densus menyita sejumlah barang bukti, termasuk meledakan bom pipa milik terduga teroris di Tangsel. Berikut rincian operasi penyergapan di 4 daerah. Pemirsa, terduga teroris di Babakan, Tangerang Selatan disinyalir masih memiliki hubungan dengan Bahru Naim. Perekrutan mereka diduga dilakukan di LP Cipinang. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan keempat terduga teroris di Tangerang Selatan masih memiliki hubungan dengan gerakan Bahru Naim. Salah satu pelaku, yaitu Omen, diduga direkrut oleh pengikut Bahru Naim di LP Cipinang. Nanti akan tetap terkait. Ya. Ini memang kelompok ini sebetulnya nyambung juga. Dia direkrut di dalam LP Cipinang, ya, karena dulunya dia tersangka salah satu pimpinan kelompok ini, namanya OM ini, alias AR ini, dia terkait dengan Ivan Hasibuan yang tersangka penusukan yang di gereja, yang di pastor gereja yang di Medan. Masih ingat mungkin beberapa waktu lalu, ya. Ya. Kemudian dia juga terkait dengan salah satu anak buah almarhum Durmatin, namanya Abu Haikal, yang ditahan di lapas Cipinang. Jadi pertemuan mereka ini sudah dia napi kasus kekerasan dulu, kekerasan kriminal biasa, ya, bukan teror, tapi direkrut di dalam lapas oleh Abu Haikal, anak buahnya Durmatin. Ya, itulah pemirsa pernyataan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap sejumlah terduga teroris di sejumlah wilayah. Saya akan mulai dialog. Saya pertama mungkin kepada Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan, sejak 10 Desember Densus 88 menangkap 21 terduga teroris. Ini berdasarkan data yang kami dapatkan di 11 kabupaten kota. Nah, ini apa analisa Anda dari penangkapan yang tiba-tiba ini masif gitu loh di bulan Desember ini, bagaimana? Ya, saya kira kalau disebut tiba-tiba tidak juga, karena tentu pengungkapannya berdasarkan data yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, yang harus kita lihat adalah ada satu, menurut kami prestasi, ya, harus kita apresiasi secara objektif, karena pada Desember 2015 ada
kegagalan pencegahan sehingga 14 Januari 2016 ada serangan di Sarinah, Tamrin. Nah ini kemudian kita lihat dari bom Bekasi, bom rice cooker itu kemudian bisa diintercept, bisa ditangkap tanpa kemudian meledak, padahal itu tinggal 24 jam sebelum rencananya diledakkan. Lalu dari situ dikembangkan dan menemukan koneksi cyber dengan Pamulang kemarin. Jadi ini dimulai dari cracking handphone beberapa tersangka di Bekasi, lalu dari situ diketahui satu nomor dan nomor itu dilacak sampai Pamulang. Lalu dilakukan penyergapan, didapatkan seorang namanya Adam, dan cerita seterusnya sudah dijelaskan oleh polisi. Tapi satu Mas Egan yang kita harus waspadai adalah kelompok pro-ISIS ini, kelompok terafiliasi ke Bahru Naim ini, adalah kelompok yang tidak mengenal kata menyerah. Bagi mereka, belasan orang tertangkap itu tidak kemudian menghentikan perjuangan. Tapi ini sudah dipastikan, ini berafiliasi dengan ISIS Bahru Naim itu sudah jelas sekali terlihat. Iya, kalau itu iya, karena mereka sebagian besar, terutama kelompok Bekasi itu tertangkap hidup, ada 14 orang, dan mereka memberikan pengakuan. Lalu kemudian secara cyber forensik, ada komunikasi yang bisa dibuka dari handphone mereka dan terkoneksi memang ke Bahru Naim menggunakan Telegram chat. Sehingga kemudian link up langsung ke Bahru Naim itu ada. Nah, soal dari mana mereka kemudian terradikalisasi, tadi di intro berita 1 sudah dijelaskan bahwa penjara menjadi salah satu akademi. Penjara kan seharusnya menjadi obat. Orang masuk penjara keluar jadi baik. Tapi sebaliknya, ini malah menjadi seperti akademi. Orang yang sebelumnya bukan napi kasus teror, dia napi kasus pembunuhan. Begitu masuk penjara, berkenalan dengan napi teroris, terradikalisasi, lalu berubah menjadi teroris yang sangat berbahaya. Dan ini menjadi pekerjaan yang cukup rumit karena di penjara itu stakeholder yang terlibat, barangkali nanti dari Mas Hanafi dari DPR, stakeholder yang terlibat itu banyak. Ada Kementerian Hukum, HAM, ada kepolisian dan seterusnya. Tapi kalau kita cermati dengan adanya penangkapan seperti ini, boleh dong kita merasa pada saat Natal dan Tahun Baru paling tidak situasinya lebih aman begitu, karena kan ini menjelang Natal, banyak orang kemudian khawatir begitu loh dengan adanya penangkapan teroris ini, jangan-jangan memang ada gerakan mengarah ke ancaman keamanan. Saya kira justru jangan khawatir, ini kan membuktikan bahwa polisi bekerja, bahwa Densus 88 bekerja. Kita justru khawatir kalau tidak ada apa-apa, senyap saja tiba-tiba kemudian pada malam Natal kita tidak inginkan ada mal meledak atau gereja meledak, ini yang kita khawatirkan. Tetapi justru ramai seperti ini, ramai pengungkapan di Payakumbuh, ada di Deli Serdang, di mana-mana, ini justru membuktikan kepada publik, membuktikan kepada masyarakat bahwa polisi bekerja agar bisa merayakan Natal dengan baik. Baik, saya ke Pak Hanafi. Pak Hanafi, penjara yang seharusnya menjadi tempat untuk menyembuhkan para kriminal, bahkan untuk terduga teroris ini justru menjadi akademi. Tanggapan Anda? Ya, selama ini problem menangani terorisme atau pencegahan ini memang sifatnya multi segmen dan multi koordinatif ya. Betul, kita tentu apresiasi kerja polisi dalam hal ini Densus yang telah secara efektif di berbagai macam tempat secara hampir bersamaan itu menetralisir rencana aksi terorisme. Ya. Tetapi yang kita lihat ketika kejadian ini berulang lagi dan tadi juga Pak Kapolri juga menyampaikan bahwa salah satu sumber mereka bisa terus melakukan reproduksi jaringan itu adalah dari lembaga pemasyarakatan atau penjara. Itu yang menjadi salah satu masalah yang memang harus segera diselesaikan. Jadi masalahnya tidak hanya semuanya dibebankan pada polisi saja yang melakukan fungsi penindakan atau pencegahan, tapi juga misalnya Kementerian Hukum dan HAM, karena penjara selama ini kan 100% dalam domain mereka. Ini yang harus kemudian punya cara-cara yang efektif. Apakah tokoh-tokoh tanda kutip teroris itu yang kemudian harus diamankan secara high and maximum security di penjara sehingga tidak lagi ada komunikasi bentuknya itu langsung maupun tidak langsung. Karena terus terang kita juga paham seperti halnya narkoba misalnya walaupun sudah di penjara tapi reproduksi komunikasi melalui sosial media, melalui digital itu kan jalan terus gitu. Nah, kalau memang ini bisa dinetralisir, betul-betul dibatasi dan tidak ada lagi komunikasi keluar, ini mungkin salah satu hal yang memang harus diperbagi dari sisi instansi itu. Nah, ini kan sudah terbukti tidak efektif nih kalau misalnya kita cermati, ternyata di penjara pun tempat yang seharusnya paling sakral begitu ya, tidak hanya narkoba, bahkan gerakan terorisme bisa tumbuh di situ. Ini kan berarti butuh
pengawasan yang lebih besar lagi. Ya, ini yang memang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, bahwa setiap kali ada kejadian dan kemudian salah satu sektor sumber masalahnya berawal dari penjara, di mana tempat reproduksi tadi itu, ya tentu ini harus diperbaiki. Gitu. Nah, salah satu sektor yang lain itu adalah misalnya BNPT, yang selama ini memang punya concern untuk melakukan deradikalisasi. Nah, bagaimana misalnya tokoh-tokoh selama ini yang sudah di penjara melalui jalan hukum, sudah menjalani hukuman, itu kemudian bisa menjadi bagian dari deradikalisasi yang digalang oleh BNPT. Nah, bagaimana kemudian ini dimaksimalkan lagi? Karena terus terang kejadian seperti misalnya di Samarinda, sudah keluar dari penjara tapi ternyata tidak diterima di masyarakat. Keluarganya menolak, tetangganya menolak, saudaranya menolak, kemudian menjadi radikal lagi dengan sangat gampang gitu. Nah, ini kan juga problem sudah di luar problem penindakan untuk dilakukan oleh polisi. Nah, BNPT, Kumham maupun sektor yang lain, saya pikir perlu sekarang fokusnya adalah untuk mematikan sumbernya gitu. Mematikan dalam arti bagaimana tidak lagi orang mau menjadi radikal gitu. Ya. Nah, itu yang susah juga ditebak, itu sumbernya seperti apa ya. Nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Kita harus jeda dulu Pak Anam dan juga Pak Ridwan. Pemirsa Prime Time Talk akan segera kembali.